Oke, selamat siang anak-anakku sekalian. Jadi kali ini Ibu akan memberikan informasi kepada kalian terkait dengan mata kuliah Mikrobiologi Industri pertemuan kedua. Ibu mohon izin untuk memberikan penjelasan melalui akun YouTube. Karena mohon izin juga, mohon doa restu juga, karena program studi kita mendapatkan hibah pendanaan untuk implementasi program MBKM untuk kurikulum perguruan tinggi, kurang lebihnya nanti tanggal 8 hari Jumat, mulai pagi jam 8 sampai selesai, kita semua tim dari hibah tersebut akan berkumpul bersama untuk mengunggah semua dokumen yang telah disiapkan mulai dari bulan Mei sampai dengan saat ini. Baik, Ibu akan langsung share screen ya. Oke, Ibu akan langsung share screen. Oke, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas ya. Kita kembali flashback terkait dengan pengertian dari mikrobiologi ya. Kalau sudah ada kata-kata logi ya, sebenarnya itu adalah ilmu atau cabang ilmu ya. Berarti mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari peri kehidupan makhluk hidup yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Untuk istilah mikrobiologi itu sendiri terdiri dari 3 kata, mikros yang artinya kecil, bios makhluk hidup atau hidup, dan logos artinya kata atau ilmu. Nah, makhluk kecil dalam hal ini adalah dikhususkan untuk mikroorganisme, mikroba, protista maupun jasad renik. Ya. Adapun cakupan pengetahuan di dalam mikrobiologi itu ada menyangkut bakteriologi. Karena bakteri juga ada yang berukuran mikron yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian juga bagian dari mikrobiologi adalah protozoologi atau hewan bersel satu. Jamur yang di dalamnya juga ada ilmu khusus untuk memahami tentang jamur yaitu mikologi, dan yang terakhir adalah virus. Dan ilmu yang mempelajari virus adalah virologi. Dari bakteriologi, protozoologi, mikologi, virologi ini merupakan bagian percabangan dari mikrobiologi. Ya. Nah, sekarang mengapa kita mempelajari mikrobiologi? Why? Untuk apa? Microbes are related to all life. Jadi sebenarnya kita itu hidup tidak lepas dari keberadaan mikroba, ya. Jadi kita bahkan sekarang itu menghirup udara, kita duduk di kursi, kita menggunakan baju yang entah dari mana saja ya. Setidaknya pasti ada yang menempel di tubuh kita. Ya, bahkan kita juga menghasilkan keringat yang bisa jadi keringat itu juga merupakan media di mana ada beberapa jenis mikroba tumbuh. Ya, seperti yang pertama, statement yang menyebutkan bahwa kita itu tidak lepas dari mikroba atau mikroba itu sebenarnya sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ya, karena pertama ada hampir di semua kondisi lingkungan, hampir di semua titik lingkungan itu pasti ada mikroba. Yang kedua, sebenarnya juga mikroba itu memiliki banyak sekali manfaat. Ketiga, related to life processes. Jadi dia terkait dengan beberapa jenis proses dalam kehidupan. Dari food web atau jaringan makanan, dari juga yang disebut dengan nutrient cycling atau siklus nutrien. Kalau siklus nutrien seperti kita ketahui bahwa kenapa sih kok kita biasanya yang menyukai tanaman ya, kalau ada daun-daun tua dibiarkan saja jatuh di permukaan tanah yang tanaman yang kita rawat atau kita budidayakan. Mengapa demikian? Karena daun-daun yang berguran tadi merupakan bahan utama untuk pembuatan pupuk. Jadi dibiarkan saja, di situ nanti akan terjadi nutrient cycling. Jadi dari apa yang ada di dalam tubuh itu kemudian jatuh ke tanah dan nanti juga akan mengalami degradasi komponen menjadi komponen-komponen sederhananya dan terserap oleh tanah dan kemudian digunakan lagi oleh tanaman. Nah, adanya siklus itu, siklus nutrien itu disebut dengan nutrient cycling. Yang keempat yaitu only a minority are pathogenic. Dan sebenarnya
ya, yang mengakibatkan penyakit atau patogen atau bersifat penyebab penyakit dengan istilah patogen itu sebenarnya minor, tidak semua, bahkan tidak ada separuh, ya, sifatnya minor yang mengakibatkan penyakit. Dan yang terakhir, most of our problems, dan masalahnya terkadang walaupun ya jumlahnya itu kecil, sedikit, tapi setidaknya juga bisa mempengaruhi manusia. Dan beberapa masalah, bahkan masalah kehidupan untuk saat ini, sampai kita bahkan mau tidak mau harus menggunakan perkuliahan, pembelajaran melalui daring juga karena bagian dari mikrobiologi, yaitu karena adanya pandemi, ya, karena adanya merebaknya virus di tahun 2019, dan kita sampai dengan sekarang berjuang untuk mempertahankan tubuh kita, ya, agar bisa bertahan, setidaknya bersanding dengan virus. Oke, nah sekarang aspek keuntungan kita mempelajari mikrobiologi. Yang pertama, ya, mikroba itu sebenarnya ketika dimanfaatkan, dia mudah sekali untuk diperbanyak, atau bahasa istilah diperbanyak kalau untuk mikroba adalah dikultivasi, ya, atau cultivate, ya. Dan kemudian setelah dia mudah sekali untuk disiapkan medianya, ditumbuhkan, dia juga mudah sekali atau cepat sekali untuk beradaptasi, sehingga dia juga pertumbuhannya cepat atau fast growth. Yang ketiga, media yang digunakan menjadi bahan dasar bakteri atau jamur apapun itu yang berhubungan dengan organisme atau mikroorganisme itu murah, nak, gampang dicari, ya, gampang dicari. Bahkan umumnya kalau untuk nutrisi dasar itu mudah sekali ditemukan di pasar lokal. Yang keempat, potensial diversity-nya juga lumayan cukup luas, ya. Jenisnya sangat melimpah di dunia. Bahkan dengan jenis yang melimpah tersebut juga memiliki fungsi karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sebenarnya kita juga memiliki banyak sekali kesempatan untuk bisa bermain dengan mikroba untuk kepentingan manusia, untuk bisa minimal untuk mesejahterakan manusia itu sendiri, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Selain juga dengan keberadaan mikroba justru akan mengakibatkan masalah. Jadi pada dasarnya kalau kita ambil hikmahnya dengan adanya pandemi ini, ya, jika kita titik dasar kita adalah dari ilmu mikrobiologi, sebenarnya mereka itu juga akan nonaktif atau bahkan hilang apabila kita melakukan disiplin dalam kebersihan. Ya, mencuci tangan harus dengan sabun. Ya, sebelum kita mengkonsumsi apapun masuk ke dalam mulut, kita juga harus mencuci tangan. Ya, dan memang pada dasarnya kunci cepatnya merebak suatu virus tersebut sampai dengan saat ini itu karena adanya kerumunan. Dan ini juga menandakan kepada kita kalau memang tidak benar-benar penting untuk bertemu, berkerumun, lebih baik kita harus lebih mandiri, gunakan waktu seefisien mungkin daripada kita mengobrol tidak jelas. Seperti itu. Ya, kemudian yang kelima, easy to apply genetic engineering. Ya, pada dasarnya mikroba itu juga merupakan organisme sederhana, ya, yang mudah sekali dideteksi untuk urutan-urutan DNA-nya, sehingga kita bisa memanipulasinya. Ya, kita bisa memanipulasi urutan DNA untuk bisa setidaknya pertama mengurangi tingkat patogennya. Yang kedua, kita bisa meningkatkan jumlah hasil yang bisa diterapkan dengan memanfaatkan mikroba tersebut. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali informasi atau teknologi yang sekarang bisa diterapkan untuk rekayasa genetika, khususnya untuk mikroba. Tapi dengan catatan, kita tidak boleh meninggalkan etika dalam melakukan penelitian. Kalau memang tidak selayaknya diterapkan untuk kemaslahatan manusia, tidak perlu dilakukan. Mungkin baru-baru ini yang penggemar TikTok atau yang memiliki akun TikTok atau Instagram mungkin dihebohkan dengan beberapa cuplikan film, ya, di mana ada dokter-dokter yang psikopat yang akhirnya merubah manusia menjadi singa laut atau dan sebagainya, itu karena memang mereka berupaya seolah-olah bisa merubah ciptaan Tuhan menjadi apa yang mereka inginkan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah ilmu yang tidak beretika, ya,
tidak selayaknya manusia yang memang dilahirkan sebagai seorang manusia, memiliki hati nurani, akal, ya, bisa mengembangkan apa yang bisa dia lakukan, tapi malah dirubah menjadi hewan, ya, seperti itu. Nah, di sini kembali lagi mengingatkan Ibu di mata kuliah biologi yang pernah kalian tempuh dan seharusnya sudah lulus, bahwa untuk sel itu dibagi menjadi 2 kategori jika didasarkan pada komplikasi atau kerumitan, ya, dari isi suatu sel. Ya, kalau prokariot itu artinya dia tidak memiliki selaput inti sel. Intinya itu. Jadi apa yang ada di dalam inti sel terburai di seluruh sitoplasma. Jadi mulai dari materi genetik, kemudian beberapa hal, ya, setidaknya dia tidak memiliki apa namanya itu pemisah antara oh ini bagian khusus untuk fungsinya menghasilkan energi ATP, oh ini fungsinya untuk memproduksi protein, misalkan seperti itu. Tidak. Jadi kalau prokariot itu saking sederhananya, jadi tidak jelas fungsi masing-masing organel itu untuk apa di dalamnya. Sebagai contoh di sini organismenya adalah eubakteria dan archaebacteria. Ya, kalau untuk prokariot. Umumnya single cell atau sel tunggal, ya. Organel-organelnya itu setidaknya sudah ini ya. Anda lihat di sini istilahnya organel and cytoskeleton missing. Tidak ada organel-organel, bahkan sitoskeleton juga tidak ada. Atau selaput yang bisa membantu adanya selaput inti sel, intinya begitu. Kemudian untuk DNA cenderung lebih kecil, untuk pembentukan RNA cenderung simpel dan berada di sitoplasma. Kenapa sih Bu di sini kok ada istilah ada DNA, ada RNA? Kalau DNA ini fungsinya adalah untuk penurunan sifat, ya, untuk menjadi penurun entah itu bentuknya dari induk ke anak, gitu ya. Jadi bentuknya akan sesuai dengan induk, gitu ya. Kalau RNA ini fungsinya adalah untuk menghasilkan protein, ya. Walaupun bagian materi dari RNA itu juga tidak jauh berbeda dengan DNA, ya. Yang membedakan antara DNA dan RNA adalah bentuk dari glukosanya, ya. Bisa dicek, ya, dan sepertinya ini juga sudah dijelaskan di biologi atau di mikrobiologi umum. Kemudian protein sintesisnya di sini juga untuk prokariot lebih sederhana. Proses metabolisme selnya umumnya bersifat anaerob, ada juga yang bersifat aerob, dan very flexible, artinya mau dia secara aerob mau secara anaerob, dia bisa melakukan keduanya. Nah, sekarang bagaimana dengan eukariot? Ya, kalau eukariot di sini dia itu mulai jelas dia sebagai apa. Ya, dia mikroba sebagai apa? Dia itu atau bukan mikroba, bahkan dia bisa tahu ini sifatnya dia itu merupakan sel hewan atau sel tanaman atau mungkin adalah jamur. Ya, dan untuk selnya bisa dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk multiseluler. Ya, dan untuk beberapa organel-organelnya lebih jelas. Ya, ada sel inti, ada badan Golgi, ada vakuola, ya, ada retikulum endoplasma. Jadi Ibu hanya mengingatkan kalian untuk materi mata kuliah biologi, ya, sampai dengan pembentukan proteinnya sampai dengan DNA maupun RNA-nya di sini jelas tempatnya. Nah, kalau DNA-nya prosesnya atau penyimpanannya di sel inti, ya, di nukleus. Kalau untuk RNA, ya, ini ada di nukleus, ada juga di retikulum endoplasma. Ya, sebenarnya seperti itu. Dan untuk metabolismenya umumnya adalah aerob, ya, membutuhkan oksigen. Dan compartmented, artinya dia itu memang ada bagian-bagian tertentu, misalkan badan Golgi fungsinya adalah untuk menghasilkan beberapa enzim. Lisosom fungsinya adalah untuk memecah lemak. Jadi ada pembagian-pembagian khusus, masing-masing organel memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ya. Dan ini adalah klasifikasi mikroorganisme. Ada yang di sini berdasarkan sifatnya, berdasarkan apa namanya itu, mulai dari bagian-bagian selnya mulai dibedakan. Ada yang bakteri, ada yang bagian dari jamur dibagi menjadi 2, yaitu adalah kapang, ya, atau bahasa Inggrisnya mold, dan kamir atau bahasa Inggrisnya yeast.
Ya, yang membedakan kapang dan kamir ini adalah berdasarkan dari hifanya sebenarnya. Jadi yang menumbuhkan jamur tersebut, kalau hifanya bersekat sampai bahkan dia sampai itu untuk reproduksinya ya intinya seperti itu. Dan bentuknya juga, kalau untuk kapang itu bahkan dia jelas terbentuk bentuknya seperti ada serat-serat, berambut gitu ya. Kalau kamir itu bentuknya sel. Oke. Kalau untuk virus, nah kalau untuk virus ini umumnya adalah non uniseluler. Bahkan dia itu tidak dalam bentuk banyakan, cukup dengan satu aja masuk, kemudian dia bisa menginfeksi sel dan cocok ya. Jadi intinya gini, virus itu tidak sembarangan bisa memperbanyak diri di suatu tubuh inang. Ya, perlu ada rekognisi, perlu ada perkenalan antara kode virus dengan rumah yang dia singgahi. Kalau misalkan memang dia kodenya itu sesuai dengan apa yang ada dalam tubuh inang, maka dia baru bisa memperbanyak. Jadi nggak sembarangan virus, misalkan, oh ini virus ikan, kemudian mohon maaf, ikannya terkena virus nih, kemudian ikannya kita makan gitu misalkan. Kalau memang virusnya itu tidak ada rekognisi dengan sel manusia, maka tidak akan terkena. Seperti itu. Nah, kalau untuk bakteri ini ada beberapa jenis sel, ada yang bentuknya sel tunggal, ya. Berarti umumnya memang sel tunggal sebenarnya ya, uniseluler, tidak memiliki membran inti, umumnya adalah prokariot, ya. Bentuknya macam-macam, Nak. Ada yang bentuknya bulat. Bahasa latinnya adalah koki atau kokus, ya. Contohnya adalah Staphylococcus, ya. Ada yang bentuknya batang, ya. Contohnya di sini adalah basili yang batang lurus atau dia itu batang spiral seperti ini, ya, spirilla. Kalau ini yang batang lurus. Kemudian di sini bagaimana untuk proses reproduksinya? Contoh untuk proses reproduksi bakteri bisa menggunakan endospora, ya. Jadi ada sel vegetatif, sel yang bisa memperbanyak diri seperti ini. Dan ini waktunya detik, Nak, ya. Dari satu memanjang kemudian terus gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mengarah ke bagian dari jamur yaitu yeast atau bahasa Indonesia adalah kamir, ya. Dia ini memiliki ciri-ciri terdapat membran inti dan merupakan bagian dari eukariot, bersifat uniseluler, ya, berbentuk bulat, elips atau bahkan silinder dengan ukuran 5 sampai 8 mikrometer. Makanya mengapa disebut dengan bagian dari mikroba, dan dia alat gerakannya adalah pseudohifa. Artinya seolah-olah dia itu memiliki kaki, padahal bukan kaki, untuk bisa bergerak ke sana kemari. Sekarang molds. Molds atau bahasa Indonesia adalah kapang. Dia memiliki ciri-ciri berfilamen, multiseluler. Nah, ini pembeda dari molds sama yeast, sama-sama jamur, ukuran mikro ya, tapi memiliki sifat yang berbeda. Kalau molds ya bentuknya multiseluler dan ukurannya lebih besar dari bakteri maupun yeast, yaitu sampai 40 mikrometer dari angka 10. Hifa-hifanya masing-masing berfilamen, ya, dan dia juga memiliki kumpulan hifa yang disebut dengan miselia, ya. Dan kadang-kadang miselia ini bisa terlihat oleh mata. Contohnya adalah molds ini jamur yang tumbuh di tempe, ya. Rambut-rambut serat-serat kapas itu adalah molds, nah, atau kapang. Nah, bagaimana dengan virus? Virus di sini hanya terdiri dari material genetik saja sebenarnya, ya, yang dibungkus oleh envelope atau hanya seperti macam amplop ya, atau plasmid bahkan, atau pembungkus protein. Tapi di dalamnya semua adalah materi genetik atau pembawa keturunan atau pembawa sifat genetik, yaitu DNA atau RNA. Ya. Nah, kalau yang ini, Nak, nah ini adalah bakteriofag. Ya, bentuknya seperti alien seperti ini. Jadi memang fungsinya dia adalah memecah bakteri. Dia adalah virus khusus pemecah dinding bakteri atau bahkan bisa merusak sel bakteri. Ya, khusus seperti itu. Nah, sekarang bagaimana penamaan dari mikroorganisme atau istilahnya nomenklatur mikroorganisme. Nama mikroba umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama merupakan genus dari spesies tersebut, dan nama kedua adalah spesifik ke spesies.
Ya, jadi selalu 2 nama. Bu, ini kadang-kadang hanya 1 nama, maka nama kedua diganti dengan SP titik yang artinya spesies tertentu. Ya, kemudian di sini spesies bakteri dapat dibagi menjadi beberapa subspesies, maaf, ya, bergantung dari misalkan ini bentuknya sama, ukurannya hampir sama, tapi warna berbeda, maka mulailah ada walaupun namanya sama, tapi subspesiesnya apa, ya, lebih didetailkan lagi. Di bawah subspesies digunakan untuk membedakan strain yang dapat dikenali dengan karakter spesifik. Ya, bisa jadi karena benar-benar sifat tertentu. Ya, serovar itu menandakan ada penomoran-penomoran tertentu yang dia memiliki sifat, misalkan bentuk sama, ukuran sama, apalagi bentuk sama, ukuran sama, tapi ternyata apa yang dihasilkan itu berbeda. Nah, itu mengarah selain ke subspesies juga ke serovar. Contohnya ini, bagaimana strain itu membedakan Pediococcus acidilactici itu ya, sama-sama Pediococcus acidilactici, tapi dia itu dengan nomor yang berbeda. Artinya dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang berbeda. Oke. Nah, sekarang berbicara terkait pemanfaatan mikroorganisme, ya. Maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah bisa mengisolasi mikroorganisme. Isolasi itu sendiri merupakan proses mendapatkan suatu mikroorganisme menjadi kultur murni. Menjadi, kalau misalkan isolasi itu berarti kita mengambil dari sekelompok ya biomas ya bermacam-macam jenis ya makhluk hidup yang mau kita ambil satu jenis saja tapi kita perbanyak. Langkah pertama untuk mengambil satu tadi untuk menjadi jenis tunggal itu namanya isolasi. Ya, kultur murni di sini adalah biakan atau kultur yang hanya terdiri dari populasi mikroorganisme yang berasal dari satu jenis mikroorganisme. Itu ya pengertiannya ya. Dan strategi yang dilakukan untuk isolasi mikroorganisme yang sesuai untuk industri ya dari lingkungan dibedakan menjadi 2 tipe. Kita bisa menggunakan cara shotgun maupun objektif. Kalau shotgun itu berasal dari free living, dari lingkungan secara alam kita ambil. Sampel dikoleksi dari bahan hewan, tanaman, tanah lumpur, air, dan limbah, baik dari buatan manusia maupun habitat alami. Itu shotgun sampel. Ya, nah isolat yang diambil dari shotgun sampel perlu dilakukan di screening, dilihat dia ini siapa, sifatnya bagaimana. Nah, screening ini merupakan penggunaan prosedur-prosedur yang sangat selektif untuk deteksi dan isolasi. Hanya mikroorganisme tertentu dari banyak populasi mikroorganisme. Ya, benar-benar kita kenalan satu organisme ini sifatnya apa, bentuknya bagaimana. Nah, itu proses screening namanya. Nah, kalau untuk pendekatan objektif, sampling spesifik di mana karakteristik organisme yang diinginkan dan disadari merupakan komponen dari mikroflora alami. Contoh, untuk mengisolasi organisme yang mampu mendegradasi atau detoksifikasi senyawa target spesifik, mungkin disampel dari bahan yang diduga terkontaminasi. Jadi, kalau kita mau mengambil sampel ini, bukan secara random ambil di alam, tidak. Tapi kita sudah tahu bahwa di situ ada mikroba nih, karena ini membusuk. Nah, itu merupakan pendekatan objektif. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kedua kita. Ya, kita lanjutkan pertemuan minggu ketiga. Insya Allah semoga kita bisa bertemu diskusi secara langsung. Ibu akhiri, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa isi presensi di link presensi yang akan Ibu bagikan di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.